Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat ya. Hari ini kita akan membahas materi IPS kelas 9 tentang perdagangan internasional. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu 1. Mendeskripsikan pengertian perdagangan internasional. 2. Mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. 3. Mampu menganalisis manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa tidak sama. Ada negara yang kaya sumber daya alam, ada juga negara yang kurang memiliki sumber daya alam. Potensi sumber daya yang dimiliki setiap negara tersebut dapat menimbulkan kelangkaan hasil produksi barang. Di lain pihak, kebutuhan manusia dimanapun negara itu berada selalu sama, artinya kebutuhan beraneka ragam. Untuk memenuhi kebutuhan negara dapat dihasilkan oleh sendiri dan bisa juga membeli barang dari negara lain. Kondisi inilah yang mendorong setiap negara melakukan perdagangan internasional. Aktivitas yang ditimbulkan akibat terjadinya perdagangan internasional adalah kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Sedangkan kegiatan impor adalah memasukkan barang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut importir. Adapun pengertian perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama. Misalnya, Arab Saudi tidak bisa menghasilkan sayur mayur, maka mereka mengimpor dari negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki peluang untuk menjual hasil dari hutan ke negara lain, maka terjadilah kegiatan ekspor-impor antar negara. Perbedaan potensi sumber daya alam masing-masing negara dipengaruhi oleh luas daerah, letak geografis, dan iklim. 2. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. 3. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. 4. Perbedaan budaya suatu negara. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian juga keramik Cina menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. Perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah, perbedaan biaya produksi, dan perbedaan selera. Nah, selanjutnya, apakah manfaat perdagangan internasional? 1. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. 2. Setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. 3. Pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. 4. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Selanjutnya, apa saja hambatan perdagangan internasional ya?
1. Harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Ada beberapa negara yang menerapkan politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Salah satu contohnya adalah negara Jepang. Jepang menjual produk mereka seperti mobil, motor, alat-alat elektronik, dan lainnya. Mereka jual mahal untuk negerinya sendiri. 2. Bea masuk yang tinggi. 3. Adanya proteksi. Proteksi adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Misalnya, pemerintah Indonesia mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina, agar kain dari Cina menjadi mahal, sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. 4. Adanya kota. Kota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Contoh, Amerika membatasi kota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil. Hambatan selanjutnya adalah pertentangan politik dan peperangan. Anak-anak, demikianlah pembahasan materi tentang perdagangan internasional. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.